Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke Indonesia JM Chess Tournament 2025. Hari ini kawan, hari jeda, tidak ada partai yang digelar. Baru besok akan melanjutkan 2 game sekaligus, babak 8, babak 9. Artinya sudah 7 babak yang sudah dimainkan oleh para pemain. Dan sementara ini berikut inilah susunan klasemen untuk kelas Grandmasternya kawan. Yosef Taher bersama pecatur Azerbaijan dengan 5 poin yang sama menduduki ranking teratas sementara. Diikuti pecatur asal Mongol, dan sementara Prias Moro ini menempati posisi ke-7. Megranto lumayan mulai naik kawan, kemarin di babak ke-7 memetik kemenangan. Kemarin di babak ke-6 ya, kita ulas gamenya, kekalahan ketiga Megranto, dan akhirnya game pada sore harinya babak ke-7 akhirnya memetik kemenangan atas pecatur Korea kawan. Dan ada dua pecatur kita yang berada di dasar klasemen dengan perolehan 2 poin. Untuk kelas International Master masih ada Satria Duta nongkrong di posisi kedua, juga sudah ditemani pecatur kita lainnya yaitu Nayaka Budi Dharma dengan 5,5 poin yang sama, selisih 1 poin penuh atas pecatur pecatur terkuat di seksi International Master, seorang Grandmaster kawan. Nggak tahu apakah dia ini kok tergabung di kelas International Master, admin nggak tahu, karena admin juga terbatas infonya, nggak punya channel di Perjasi kawan untuk korek-korek informasi. Oke, untuk game yang akan kita otak-atik ini, admin ingin melihat permainannya Yosef Taher kawan. Cukup stabil sejauh ini ya. Penampilan Yosef Taher dengan elo performa 2611 sudah di atas elonya sendiri dan mendapatkan tambahan elo sebesar 16 poin. Kita doakan sisa-sisa babak yang ada Yosef Taher tetap konsisten ya. Apakah dia mempunyai 2 norma Grandmaster kawan? Tinggal mengejar elo saja, admin nggak tahu juga. Mungkin sudah punya norma ya, cuma tinggal kejar target untuk elo ratingnya saja. Sudah menembus angka 2500, mungkin bisa jadi GM, atau belum punya norma, atau cuma punya norma 1 saja. Mungkin kalian yang lebih tahu infonya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, di babak ke-7 Yosef Taher bertemu dengan pecatur kita lainnya, sesama seorang International Master, Gilbert Elroy Tarigan. Siapa namanya, nama panggilannya kawan? Gilbert ini dulu kalian pernah ngasih tahu admin lupa. Oke, admin panggil putih saja, gampang. Elroy, Gilbert, Tarigan, dah admin panggil putih saja. Kalau Yosef Taher ini kan gampang, Yosef Taher. Oke, tema permainannya adalah karukan defense, pembukaan yang wajib dikuasai oleh pecatur-pecatur kita. Ya, mendapatkan ilmu dari Bapak Utut ya, gurunya, guru besar mereka kawan. Karukan defense kawan di atas papan sekarang, kuda C3, pion pukul pion, kuda ambil balik, ini jalur utama karukan defense. Kemudian kuda D7, variasi Karpov. Apa tujuannya? Untuk menghindari pertukaran dan pion bertumpuk di lajur F kawan. Biasanya jalur utama karukan defense seperti ini, hitam langsung kuda F6. Nah, langsung caplok di sini, ambil balik menggunakan pion E, ini adalah variasi Tata Kowar. Ambil balik menggunakan pion K, ini adalah variasi Bronstein. Tapi paling umum ya ambil balik menggunakan pion E kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya ya. Jadi tadi memilih kuda D7 terlebih dahulu, kuda F3, baru sekarang kuda G6, menteri naik ke petak D3, atau kalian lanjutkan langsung pertukaran. Oke, biasanya pertukaran langsung ya, jual beli. Nah, kalian lanjutkan kuda ke E5, gajah C4, pion C3. Tapi memilih menahan diri dengan menteri D3, Yosef Taher yang melakukan pertukaran supaya kudanya juga punya tempo menempati tempat saudaranya kawan. Kuda F6 berikan akses bagi gajah terang juga segera berkembang tempo. Menteri mundur kembali ke D3. Yosef Taher juga keluarkan menterinya ke A5 skap, blokade dengan gajah, dan menteri B6, menteri C7 merupakan opsi terkuatnya ke B6 ya, tetap mengincar pion B2 kawan, dan putih rokade panjang. Yosef Taher mengajak untuk bermain tanpa menteri cepat di langkah ke-9. Bisa ditolak dengan pion A4, menteri B3,
Kalau menteri ini mencoba mengawasi pion B7 yang mungkin tidak disukai oleh Putih atau Gilbert ini kawan, dengan kuda E4. Sangat nggak nyaman kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi setelah ada tantangan menteri F5, Elroy pilih dengan gajah E2. Joseph Tahir mendahului pertukar menteri caplok. Kemudian pion G6. Buka akses bagi gajah untuk keluar juga nanti ke depan via centoka atau untuk dukungan tantangan. Bisa juga. Rokade pendek. Gajah F5 ternyata menantang pertukaran. Joseph Tahir mau berkompromi dengan susunan pion yang rusak kawan, dobling. Ya, tujuannya untuk buka lajur G bagi bentengnya nanti ke depan. Nah, disinilah yang terlihat cukup aneh kawan ya. Ya, memang ide-ide seorang master itu aneh-aneh. Kadang nggak masuk jangkauan radar kita ya. Benteng FB1. Mungkin untuk dukungan pion-pionnya ya, bertarung di sisi menteri. Tapi kalau menurut perhitungan engine, sebaiknya langsung menuju pusat saja. Mau benteng F yang ke D1, benteng A ke D1 lebih disarankan. Atau benteng F ke E1, benteng A ke D1. Tapi memilih geser ke sayap, benteng FB1. Pion E6, perkuat rantai pion, berikan jalan bagi gajah untuk bisa bermain di diagonal F8, A3, ataupun ya ada opsi nanti bermain di diagonal-diagonal ini. Pion A4, ada kuda E3 serang gajah. Gajah E1, bukan kuda E3 ya, kuda E4 serang gajah E1, kemudian gajah G7 kawan, mengincar pion. Ada pion C3, ditantang dengan pion C5, diterima ambil balik dengan kuda, kemudian benteng geser lagi ke pusat kawan. Memang ide nggak lazim ya, tadi benteng ini bergeser ke sayap, jadi rencana untuk bongkar sisi menteri gagal kawan. Tapi dia punya pion mayoritas, sisi menteri 3 pion melawan 2 pion. Oke, sementara terlihat nggak ada masalah buat Putih. Raja maju ke E7, tak perlu rokade, benteng H akan segera dikeluarkan. Raja F1, benteng HD8. Raja E2, Joseph Tahir yang mendahului pertukaran benteng. Ya kenapa ya Joseph Tahir ini maunya simple-simple ya. Oke, ambil balik pion E5 terlebih dahulu, tidak terburu-buru dengan benteng keluar. Ya, untuk berikan tempat mungkin manuver kuda, buat raja juga, dan mendapatkan kontrol yang bagus kawan di baris keempat ini. Raja C2, pion E4, kuda ke H4 menyerang pion. Tadi engine menyarankan ke petak G1 saja dengan ide yang nanti manuvernya ke ruang-ruang ini. Oke, memilih menyerang pion raja hitam E6, proteksi pion, kemudian pion G3. Berikan ruang pergerakan, juga hentikan laju pion. Benteng D8, ada pion A5, pion A6. Kemudian kuda G2, langkah yang terbilang logis juga ya, untuk mencoba menyerang raja. Engine tidak menyukainya. Pion F4 disarankan oleh engine, tapi akan membuat pion hitam di lajur E ini akan bebas ya. Lagi-lagi saran-saran engine kadang nggak masuk akal blas, Oke, kuda G2, ada gajah 6 mengawasi diagonal ini kawan, yang menjadi masalah di sini kawan ya. Kita lihat pion-pion putih ini berada di area gelap, bisa jadi incaran bagi gajah gelap hitam. Apalagi di sini pionnya semua ditempatkan di ruang gelap kawan. Pion B4, ancam kuda. Kuda ke D3 serang gajah. Kemudian benteng D1, kuda caplok gajah tempo skat. Ambil balik oleh kuda, benteng pukul benteng, masuk ke permainan endgame kuda versus gajah gelap dengan komposisi jumlah pion yang sama. Memang terlihat putih mempunyai pion mayoritas, tapi aktivitas raja hitam ini kawan jauh lebih aktif ya, sudah mendekati pusat, bisa mengejar ketertinggalannya untuk mengejar pion-pion putih di sayap menteri. Dan juga coba lihat, sekali lagi coba lihat, pion-pion berada di ruang gelap kawan. Dan diagonal-diagonal buat gajah masih cukup banyak, cukup bagus bagi pergerakan gajah gelap hitam ini. Lanjut kawan dengan pion F4 untuk memecah struktur pion. Engine menyarankan dengan pion C4 saja. Untuk secepat mungkin ya, diadu kalau ada kesempatan, dan juga untuk batasi ruang gerak raja kawan. Ini yang lebih penting. Oke,
Di sini tadi diterima. Pion G pukul pion F4, gajah ambil balik, serang pion, dorong maju ke H3, kemudian raja D5. Inilah kawan yang harus diperhatikan. Pion kalian dalam posisi yang sangat-sangat sulit, berada di ruang gelap. Raja C2, raja C4, kemudian kuda G2, dan inilah langkah kunci kemenangan untuk mempertahankan posisi kemenangan. Langkah engine dari Joseph Taher. Kalau kalian terburu-buru menyerang pion ini, maka kuda ini skak kawan. Dan masih bisa mempertahankan posisi pion nanti ke depan. Ya, mundur, diikuti naik raja. Nah, jadi gajah dipertahankan ke petak G5 untuk tetap mengawasi petak E3. Kuda ke E1. Walaupun kalian kejar dengan pion H4, gajah ini akan tetap dipertahankan. Baru nanti kalau ada kesempatan, siap kawan, bermain di diagonal ini. Mungkin kuda juga akan menahan diri. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi melangkah kuda ke E1. Dan setelah gajah F6, di sini Gilbert Elroy Tarigan menyerah di langkah ke-36. Sudah ya, pion-pion ini jebol ya, pasti jebol. Sudah, nggak perlu kita bahas lagi. Jebol, dan nanti pion putih di sayap, maksud saya pion hitam di sayap menteri ini yang akan sangat leluasa lolos. Jadi sudah sangat wajar Gilbert Elroy Tarigan menyerah di posisi seperti ini. Sama sekali nggak menguntungkan buat putih. Lebih baik istirahat dan ngopi. Oke, semoga bisa menghibur kalian. Tak perlu saya lanjutkan sampai pion habis ya. Kalau kalian memaksa admin untuk melanjutkan, untuk menghabisi pion, sungguh terlalu kalian kejam kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.